Hai guys, selamat datang di Skarumit. Di salah satu konten yang pernah berhenti sampai 3 episode, kali ini kembali di Scary Stories Season 2 bersama saya, Sabil. Nah, cerita ini yang selalu ditunggu-tunggu, cerita menyeramkan yang datang dari Korea. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Nah, di cerita kali ini aku akan menceritakan tentang Gonji Ang. Cerita ini pernah dibahas oleh salah satu YouTuber kita. Konjam ini sebenarnya itu adalah nama kabupaten. Seperti di bawah kota, ukurannya lebih kecil lagi daripada kota. Mengenai Konjam ini yang sebenarnya yang mau kita bahas bukan hantu Gonji Am. Lebih tepatnya yaitu Namyang Mental Hospital. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita ini, pertama, tidak tahu kenapa setiap aku mau menceritakan tentang mengenai cerita Gonjam ini, nah aku langsung terbayang saat terbayang di sekitarku. Nah, kedua, maaf tadi suaranya mati sendiri dan kameranya pun mati sendiri, jadi aduh parah deh. Tadi aku mau cek tapi tidak jadi. Oke, mohon maaf. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya aku merasa merinding dan tidak nyaman saat mau menyampaikan mengetahui cerita ini. Oke, kita lanjut lagi. Rumah sakit Gonji Am yang terletak di Korea Selatan yang dikenal sebagai salah satu tempat terseram baik di Korea maupun di dunia. Setelah masuk ke dalam daftar 7 tempat terseram versi CNN, banyak wisatawan luar yang penasaran dengan rumor yang menyeramkan yang datang dari rumah sakit jiwa ini. Nah, aduh kok masih merinding ya. Oke, kita ceritakan rumah sakit Gonjiam ini atau Namyang Mental Hospital dibuka pada Desember 1992 dan ditutup pada Juli 1996 alias bisnisnya ini tutup. Lokasi ini tepatnya di Gyeonggi-do, Gwangju-si, Gonjiao, Shindegil, yaitu lokasinya artinya Provinsi Gyeonggi-do, Kota Gwangju-si, Kabupaten Gonjiao, Jalan Shindegil nomor 114. Sebenarnya tempat ini Namyang Mental Hospital. Yang bikin menakutkan adalah sebuah bangunan tua yang dahulunya merupakan rumah sakit jiwa itu. Yang pertama. Yang kedua, tempat ini tidak terletak di tengah kota, tapi di tengah hutan. Ini yang lebih menakutkan lagi. Nah, karena banyak rumor, ini rumor ya, rumor, bukan cerita nyata. Nah, rumor yang beredar seperti ini. Katanya kepala rumah sakit di suatu hari terkena penyakit jiwa, juga sehingga ia menjadi gila, hingga dia melakukan bunuh diri. Itu awal mulanya tempat ini menjadi mencekam dan terkutuk. Ada juga yang bilang bahwa rumah sakit jiwa ini melakukan penelitian uji coba yang dengan menggunakan pasiennya, sehingga banyak pasien yang meninggal dunia karena disiksa oleh petugas medis di sana. Sampai tersisa 40 pasien. Nah, 42 pasien ini yang akhirnya yang memutuskan untuk bunuh diri bersama di rumah sakit jiwa tersebut. Jadi orang semua di situ habis. Kemudian rumah sakit jiwa ini akhirnya ditutup karena hal tersebut, dan pemilik rumah sakit ini pun meninggal dunia dan karena lanjut usia dan faktor lainnya. Waduh, aku mau merunding gak dengan cerita daripada cerita lainnya. Aduh. Nah, tetapi faktanya sebenarnya tidak begitu. Direktur rumah sakit tidak pernah kena penyakit seperti itu atau bunuh diri. Namun dalam sebuah acara televisi Channel A tersebut pada tahun 2007 silam, sebuah fakta mengejutkan telah terungkap bahwa sang direktur rumah sakit hingga saat ini masih baik-baik saja. Pemilik bangunan rumah sakit ini meninggal pada tahun 1907 karena penyakit keras yang dialaminya. Sebenarnya sang pemilik bangunan punya satu anak laki-laki, tapi ia tinggal di Amerika.
Akhirnya tidak ada lagi orang yang bisa ia warisi untuk mengurus bisnis rumah sakitnya. Nah, Gonjiam pun berhenti beroperasi dan benar-benar terbengkalai. Nah, sedangkan sang direktur lama Gonjiam kini membangun rumah sakit jiwa lagi di daerah lain. Nah, dan selain itu ada beberapa alasan tempat tersebut ditutup. Yang pertama, itu ada rumor yang menyebutkan rumah sakit ini berhenti beroperasi adalah karena dikenakan peraturan pemerintah tentang perlindungan pemasukan air. Sehingga pemerintah rumah sakit mengharuskan pihak rumah sakit untuk membangun pengolah limbah saluran air. Akan tetapi di antara si pemilik bangunan dan direktur rumah sakit sempat adu mulut mengenai biaya pembuatannya. Alasan lainnya adalah anak dari si pemilik rumah sakit jiwa ini tidak ingin melanjutkan bisnisnya ini. Ketiga, katanya juga ingin memberikan harta keturunan dikenakan jumlah biaya pajak yang lebih tinggi di sekitar 40-50 miliar rupiah. Hanya untuk menyerahkan ganti nama kepada anaknya sehingga tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, karena semenjak rumah sakit jiwa Gonjiam ini ditutup dan menimbulkan banyak rumor bermunculan, banyak orang-orang yang berdatangan termasuk turis untuk melihat tempat ini. Dan tidak sedikit pun yang untuk menguji nyali di tempat ini. Namun meskipun gerbang Gonjiam tertutup rapat, para penikmat petualangan mengatakan dengan beberapa usaha mereka bisa masuk ke dalam bangunan rumah sakit itu. Nah, mereka menyarankan kita untuk berjalan di sekitar pagar sampai menemukan celah kecil untuk merangkak masuk. Setelah itu, ikuti jalan kecil yang mengarahkan kita ke bangunan utama Gonjiam. Melalui cara tersebut, banyak orang yang akhirnya bisa masuk ke sana. Kenapa sih para turis menyukai tempat ini? Karena rumah sakit ini di dalam kotor, tua, berantakan, dan ditinggalkan apa adanya. Seperti peralatan dokter, baju pasien, data-data rumah sakit, furnitur, dan barang-barang lainnya. Seperti foto-foto, dibiarkan terbengkalai, dan ditinggalkan begitu saja. Nah, sehingga membuat kesan horor dan mencekam di bangunan tersebut. Tetapi hal itu tidak bisa dilakukan lagi. Mereka tidak bisa apa-apa lagi karena si pemilik ini memasang CCTV dan pemanggar kawat. Tapi tidak hanya itu saja. Pemerintah Korea Selatan memang melarang masyarakat memasuki bangunan ini. Tapi alasannya bukan karena Gonjiam menyeramkan. Karena alasannya sebenarnya adalah karena bangunan ini merupakan pemilik persorangan dan memasuki bangunan yang bukan bangunan umum, hukumnya adalah ilegal menurut Undang-Undang Korea Selatan Pasal 3 Ayat 9. Nah, selain itu warga di sekitar juga sering melapor karena merasa terganggu oleh masyarakat luar yang melakukan percobaan paranormal yang mengganggu ketenangan mereka tidur di malam hari. Dengan keresahan atas para turis dan penguji nyali karena banyak aktivitasnya, sehingga warga sekitar merasa terganggu akan adanya orang-orang yang terus berdatangan. Akhirnya bangunan itu pun dirobohkan secara resmi pada tanggal 28 Mei 2018. Oke guys, bagi kalian yang mau ke sana, sudah tidak ada apa-apanya, sudah kosong rata dengan tanah. Nah, jika kalian ingin merasakan suasana Gonjiam, tontonlah film Gonjiam. Jangan salahkan aku jika ini mengerikan. Dan nantikan cerita lainnya yang akan saya bawakan. Satu lagi, Gonjiam itu tidak ada apa-apanya. Sekarang, gak usah ada yang ditakut-takuti lagi soal Gonjiam. Gonjiam adalah nama wilayah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Okay, see you.